Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Production System Development and System Analysis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Evrila Melati dengan NIM 2019310403. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Shoppermart untuk menilai bagaimana dapat mengolah serta melayani dengan lebih baik. Shoppermart membutuhkan sistem informasi yang baru, yang fleksibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Ia mengadakan pertemuan. Pertemuannya membahas salah satunya ialah manajemen khawatir kehilangan pangsa pasar karena persaingan dengan harga yang lebih baik. Perusahaan mengubah sistem mereka karena salah satu alasannya yaitu perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Yang kedua, meningkatnya persaingan, pertumbuhan, atau konsolidasi bisnis. Dan yang terakhir, perubahan teknologi. Seiring kemajuan teknologi dan menjadi lebih mudah, organisasi mengadopsi teknologi baru. Sistem menentukan bagaimana memenuhi keinginan users. Tugas pertamanya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai, seperti membeli perangkat lunak, mengembangkannya sendiri, atau mengalihdayakan pengembangan sistem kepada orang lain. Yang keempat ada desain fisik. Selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan luas, berorientasi pengguna persyaratan desain konseptual ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk mengkode dan menguji komputer program. Selanjutnya merancang dokumen input dan output, membuat file dan database, mengembangkan prosedur, dan membangun kontrol ke dalam sistem yang baru. Tahap ini selesai ketika hasil desain fisik dikomunikasikan kepada komite pengarah sistem informasi. Implementasi dan konversi. Semua elemen dan aktivitas sistem berkumpul dalam fase implementasi dan konversi. Rencana implementasi dan konversi dikembangkan dan diikuti perangkat keras dan perangkat lunak baru yang dipasangkan dan diuji. Karyawan dipekerjakan dan dilatih atau karyawan yang ada dipindahkan, dan prosedur pemrosesan diuji dan diubah. Pengoperasian dan pemeliharaan. Selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru ini ditinjau secara berkala dan modifikasi dibuat ketika masalah muncul atau ketika kebutuhan baru menjadi jelas. Selanjutnya yaitu para pemain. Para pemain merupakan sejumlah orang yang harus bekerja sama untuk berhasil mengembangkan dan menerapkan SIA, yang terdiri dari manajemen dan pengguna. Manajemen sendiri merupakan peran pengembangan sistem yang paling penting, dan pengguna merupakan pengguna AIS mengkomunikasikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu Komite Pengemudi Sistem Informasi, merupakan sebuah sistem informasi tingkat eksekutif komite pengarah merencanakan dan mengawasi fungsi. Di sini ada pemain eksternal. Pemain eksternal yaitu pelanggan atau vendor, suatu auditor eksternal, dan entitas pemerintah berperan dalam suatu pengembangan sistem. Di sini ada pengembangan sistem perencanaan, di mana sistem ini lebih mudah untuk mempertahankan. Akhirnya manajemen siap untuk kebutuhan sumber daya dan karyawan. Dipersiapkan untuk perubahan yang akan terjadi ketika akan melakukan suatu pengembangan tidak direncanakan dengan baik, maka perusahaan harus sering kembali ke fase sebelumnya dan memperbaiki sebuah cacat desain dengan mengakibatkan penundaan, frustasi, dan moral yang rendah. Dua rencana pengembangan suatu sistem diperlukan, di mana di sini ada analisis kelayakan. Pada poin keputusan utama, komite pengarah penilaian kembali kelayakan untuk memutuskan apakah untuk mengakhiri sebuah proyek, melanjutkan tanpa syarat, atau melanjutkan jika masalah tertentu diselesaikan. Keputusan awal pergi atau tidak pergi sangat penting karena setiap langkah SDLC berikutnya itu memerlukan lebih banyak waktu dan komitmen moneter. Semakin jauh proyek pembangunan, maka semakin kecil juga untuk dibatalkan.
jika studi kelayakan yang tepat telah disiapkan dan diperbarui. Untuk penganggaran modal, menghitung suatu kelayakan ekonomi, maka selama desain sistem akan alternatif untuk memenuhi sebuah persyaratan sistem dikembangkan. Terlalu sering, perusahaan mengeluarkan uang terlalu banyak untuk sebuah teknologi karena biaya dan imbalan terlalu banyak dan tidak diinvestasi seperti perusahaan lainnya. Dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diestimasi dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan secara biaya. Manfaat dan biaya tidak mudah diukur atau diperkirakan dan dimasukkan. Berikut ini ada 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama, ada periode pengembangan pengembalian, yaitu jumlah tahun yang diperlukan untuk menghemat berhasil sama dengan biaya awal investasi sebuah proyek dengan payback periode terpendek, yaitu biasanya terpilih. Yang kedua, ada nilai sekarang bersih atau NPV. Semua investasi arus kas masa depan diskonkan untuk ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto dan yang mencerminkan nilai waktu uang, yang biaya pengaliran uang dan biaya dipotong arus kas dan diskontokan untuk mendapatkan suatu net value atau NPV. NPV positif menunjukkan alternatif tersebut layak secara ekonomi. Yang ketiga, ada tingkat pengembalian internal atau IRR. Tingkat pengembalian internal adalah bunga efektif tingkat yang menghasilkan sebuah NPV 0 dengan IRR proyek sebuah dibandingkan dengan tingkat penerimaan minimal untuk menentukan sebuah penerimaan atau penolakan sebuah proses dan di sini ada aspek perilaku perubahan. Individu yang berpartisipasi dalam pengembangan suatu sistem adalah agen perubahan yang terus-menerus dihadapkan pada penolakan terhadap suatu perubahan. Aspek perilaku perubahan sangat penting karena sistem terbaik akan gagal tanpa pendukung dari orang-orang yang dilayaninya. Dengan organisasi harus peka terhadap mempertimbangkan sebuah perusahaan dan reaksi orang-orang yang terpengaruh oleh suatu perubahan. Bagian ini membahas jenis masalah perilaku yang dapat dihasilkan atau mengubah. Yang pertama, ada mengapa masalah ini terjadi. Pandangan individu tentang perubahan baik atau buruk biasanya tergantung pada suatu bagaimana individu itu dipengaruhi secara pribadi olehnya. Tentangnya, manajemen berubah secara positif jika itu meningkatkan suatu keuntungan atau mengurangi biaya. Karyawan akan melihat perubahan yang sama sebagai buruk jika pekerjaan mereka dihentikan atau terpengaruh secara merugikan. Bagaimana orang menolak perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika mengetahui bahwa perubahan sedang dipertimbangkan. Resistensi awal seringkali halus dimanifestasikan oleh kegagalan untuk memberikan informasi keterlambatan atau kinerja yang di bawah standar kepada pengembang. Selanjutnya, agresi. Agresi adalah perilaku merusak, melupakan, atau melemahkan keefektifan sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Selanjutnya, proyeksi. Proyeksi menyalahkan sistem baru atau segala sesuatu yang salah. Sistem menjadi kambing hitam untuk semua masalah dan kesalahan nyata dan dibayangkan. Penghindaran. Penghindaran adalah mengabaikan sistem informasi akuntansi baru dengan harapan masalah sistem akan terjadi akhirnya pergi. Device control producer yang kesulitan memproses pesanannya menggunakan email. Tetapi informasi terkait seringkali hilang atau terlupakan. Mencegah masalah perilaku. Elemen manusia yang sering terjadi menjadi masalah paling signifikan yang dihadapi perubahan dalam penerapan suatu sistem. Selanjutnya, analisis sistem. Ketika sistem baru atau lebih baik diperlukan permintaan tertulis untuk pengembangan sistem adalah siap. Permintaan penjelasan masalah saat ini, alasan perubahan, usulan tujuan sistem, dan manfaat serta biaya yang diantisipasi. Yang pertama, investigasi awal. Investigasi awal dilakukan untuk menyaring permintaan untuk mengembangkan sistem. Sifat yang tepat dari masalah harus
ditemukan dalam beberapa kasus. Masalah yang dirasakan bukanlah masalah yang sebenarnya. Seorang akuntan pemerintah pernah meminta seorang konsultan untuk mengembangkan dan untuk menghasilkan informasi yang dia butuhkan mengenai pengeluaran dana dan dana yang tersedia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem. Ketika sistem baru atau yang lebih baik diperlukan, permintaan tertulis untuk mengembangkan sistem adalah siap. Permintaan menjelaskan masalah saat ini, alasan perubahan, usulan tujuan sistem, dan manfaat serta biaya yang diantisipasi. Nah, dalam analisis sistem ada beberapa bagian, yaitu investigasi awal. Investigasi awal adalah dilakukan untuk menyaring permintaan untuk pengembangan sistem. Yang kedua, ada survei sistem. Survei sistem adalah suatu studi ekstensi tentang SIA yang saat ini memiliki tujuan A. Dapatkan pemahaman tentang operasi, kebijakan, prosedur, dan informasi perusahaan mengalir, kekuatan dan kelemahan SIA, dan perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang tersedia. Yang B, pembuatan penilaian awal kebutuhan pemrosesan saat ini dan masa depan dan menentukan tingkat dan sifat perubahan yang diperlukan. Dan yang ketiga ada studi kelayakan. Pada titik ini analisis kelayakan menyeluruh yang dibahas sebelumnya dalam bab ini dilakukan untuk menentukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan yang diperbarui secara berkala sebagai proses hasil dan biaya dan manfaat menjadi lebih jelas. Kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Setelah proyek dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan persyaratan sistem dokumen. Laporan analisis sistem. Langkah penutup dalam analisis sistem adalah menyiapkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan kegiatan analisis. Laporan analisis sistem Shopee Mart menunjukkan informasi yang biasanya terkandung dalam laporan. Keputusan go atau no-go dibuat hingga 3 kali selama analisis pertama, selama investigasi awal untuk menentukan apakah melakukan survei sistem kedua di akhir studi kelayakan untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke tahap kebutuhan informasi, dan ketiga pada penyelesaian fase analisis untuk memutuskan apakah akan melanjutkan konseptual desain sistem fase yang tersisa dalam SDLC dibahas dalam 2 bab berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.